Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Juliani, nomor induk mahasiswa 1911250080, prodi PIAUD kelas 6C. Baiklah, Bunda dan teman-teman, di sini saya akan membuat video penjelasan tentang neuroscience dalam pendidikan anak usia dini. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah neuroscience dalam pembelajaran anak usia dini. Langsung saja ke penjelasannya. Neuroscience secara etimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf, terutama neuron atau sel saraf, dengan pendekatan multidisipliner, yakni belajar tentang kedisiplinan ilmu. Misalnya ilmu kesenian, ilmu olahraga, dan pembelajaran lainnya. Sedangkan secara terminologi, neuroscience yaitu ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Sehingga neuroscience ini juga disebut ilmu yang mempelajari tentang otak dan seluruh fungsi saraf-saraf belakang. Nah, mengapa belajar neuroscience dalam pendidikan anak usia dini itu penting? Karena dasar pemahaman pembelajaran anak yaitu berasal dari saraf-saraf otak. Adapun definisi otak manusia, yaitu otak manusia hanya memiliki berat 1,36 sampai 1,8 kg. Otak manusia mempunyai 100 miliar saraf dan berwarna jambu keabu-abuan dan coklat lembut. Otak manusia terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Nah, orang yang dominan ke otak kiri biasanya suka menulis, membaca, kaku, dan analitis. Sedangkan orang yang dominan ke otak kanan biasanya keras kepala, suka berhayal, bermimpi, dan senang bermain musik. Otak kiri juga cenderung keingatan masa pendek, sedangkan otak kanan lebih cenderung keingatan yang jangka masa panjang. Otak juga memiliki titik ketuhanan yang terletak di tengah-tengah otak. Nah, titik ketuhanan ini akan terasa ketika seseorang itu melantunkan atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu cara belajar otak. Yang pertama, secara sadar otak hanya fokus satu hal dalam suatu saat. Yang kedua, otak sangat mempengaruhi emosi. Yang ketiga, otak terus diasah agar tetap berkembang. Yang keempat, otak akan bekerja maksimal apabila memiliki asupan gizi dan latihan fisik. Yang kelima, otak memiliki keunikan masing-masing. Selanjutnya yaitu gelombang otak. Nah, gelombang otak ini terbagi menjadi 4 gelombang. Yang pertama, gelombang beta. Nah, gelombang beta ini ketika kita dalam kondisi terjaga, tegang, dan konsentrasi tinggi. Yang kedua, gelombang alfa. Nah, pada gelombang ini kondisi kita masih terjaga, waspada, tetapi santai. Yang ketiga yaitu gelombang theta. Nah, pada gelombang ini kondisi kita setengah terjaga, sangat santai dan mengantuk. Yang terakhir yaitu gelombang delta. Kondisi kita pada saat ini yaitu tidak terjaga. Selanjutnya yaitu desain kelas yang dapat mempengaruhi otak anak dalam belajar. Seperti ketika anak belajar di ruangan sempit, anak akan merasa tidak nyaman sehingga otak anak tidak berjalan dengan normal. Selanjutnya yaitu brain based learning. Nah, brain based learning ini adalah sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi dengan potensi otak anak. Contohnya gerakan stimulus otak. Adapun yang harus diperhatikan dalam memaksimalkan pembelajaran, misalnya seperti pemilihan tempat duduk, musik, alat bantu, tanaman, aroma kelas, pemilihan warna di dalam kelas, terus jenis pencahayaan, dan lain-lainnya.
Selanjutnya yaitu peran emosi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengikat pembelajaran, yang kedua untuk membantu menentukan apa yang nyata, yang ketiga untuk membantu dalam membuat keputusan yang lebih cepat, yang keempat untuk membantu membuat atau menciptakan kualitas keputusan yang lebih baik. Adapun kurikulum berbasis otak, yang pertama yaitu literasi informasi, yang kedua tuntutan ilmiah, yang ketiga ekspresi artistik, yang keempat kepastian sosial, yang kelima pengembangan pribadi. Yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Nah, evaluasi dan penilaian ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu muatan atau konten. Nah, muatan atau konten ini berisi tentang fakta-fakta semantik seperti data, nama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemrosesan. Nah, pemrosesan ini biasanya berisi tentang kemampuan merangkum, model-model mental, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu emosi. Nah, emosi ini berisi tentang perasaan kita, apa yang kita suka, dan apa yang bermakna menurut kita. Yang keempat yaitu muatan atau konteks. Biasanya berisi bagaimana informasi tentang berhubungan atau berkaitan dengan interdisipliner. Yang terakhir yaitu pengejauhan tahan. Biasanya berisi dengan demonstrasi keterampilan baru yang mengaplikasikan di dalam pribadi sendiri. Baiklah Bunda dan teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.